bobo sayang, kau itu sapunya, jangan ada yang mau ganggu tong dua, karena kau dengsa sama-sama bahagia. Ludah dong yang terasuka. Oh aduh jangan ganggu yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan lanjutan dari mata kuliah kita, Manajemen Bank Syariah. Hari ini kita akan coba sama-sama membahas mengenai manajemen dan analisa pembiayaan. Pada pertemuan sebelum ini sudah saya bahas mengenai bagaimana manajemen penyaluran dana atau prosedur manajemen pembiayaan. Nah, hari ini kita lanjutkan materinya lebih mendalam tentang bagaimana cara dan alur untuk pelaksanaan pembiayaan dari Bank Syariah itu sendiri. Adapun pokok bahasan yang kali ini ingin saya angkat adalah pendahuluan, kemudian manajemen pembiayaan Bank Syariah, analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Manajemen pembiayaan Bank Syariah. Nah, agar pengelolaan daripada pembiayaan itu efektif dan efisien, maka lewat penyaluran dana. Nah, penyaluran dana itu akan tercapai dengan efektif dan efisien itu jika didukung oleh sumber daya insani atau sumber daya manajemen yang baik dan mumpuni. Nah, tujuannya apa teman-teman? Untuk kelangsungan hidup daripada bank itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa bank itu adalah sebuah lembaga intermediasi yang mana menyalurkan, yang mana kegiatan pokoknya itu adalah menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, deposito dan lain-lain. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau kalau di bank syariah disebut pembiayaan. Nah, bank itu dia bisa hidup ketika dia mampu untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasionalnya. Pertanyaan kemudian, dari mana dia membiayai? Dari mana uang untuk membiayai kegiatan operasional tersebut? Nah, salah satunya itu dari penyaluran dana. Tujuannya tentu saya untuk mendapatkan profitabilitas atau keuntungan. Nah, ini akan terreduce atau akan tergerus atau akan berkurang jika terjadinya tunggakan. Nah, dasar hukumnya apa? Kita berbicara ulasan syariah. Ada surat Al-Baqarah 267, Al-Baqarah 282, Al-Anfal dan An-Nisa. Kemudian untuk hukum positif, pasal 6 merupakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, ini adalah dasar daripada manajemen pembiayaan bank syariah. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menyusun rencana daripada pembiayaan itu sendiri? Yang pertama, kita harus punya dulu manual kebijakan serta prosedur pembiayaan. Jadi di kantor itu kita harus punya peta, kita harus punya blueprint, kita harus punya kebijakan agar garis-garis besar kebijakan dan arah pembiayaan itu akan tepat sasaran. Kemudian yang kedua, kita mampu untuk menghimpun dana secara rasional. Nah, contohnya dari mana? Dari modal, dana masyarakat, dan pendapatan bank. Kemudian adanya kemampuan pasar untuk menyerap dana dalam bentuk pembiayaan. Nah, kita lihat dalam bentuk kapasitas sektor usaha yang akan kita biayai. Bagaimana tingkat kejenuhan pasar? Karena jangan sampai kita terjun ke bisnis yang ada di pasar tersebut justru akan kolaps karena bisnis tersebut sudah jenuh. Kemudian faktor persaingan usaha. Jangan sampai kita ikut-ikutan tapi kita kalah bersaing. Potensi daripada daerah setempat. Kemudian sektor usaha atau pemain yang sesuai dengan potensi daerah. Jadi kalau misalkan daerahnya itu daerah pesisir, berarti kita akan banyak membiayai di sektor perikanan dan alat operasionalnya. Misalkan di daerah pesisir ya, pesisir pantai. Kalau di daerah pegunungan, berarti kita membiayai sektor-sektor pertanian yang ada di pegunungan dan beserta perlengkapan dan kelengkapannya. Kemudian segmentasi dan pasar sasaran. Kita akan mengklasifikasi nasabah dan sektor-sektor usaha yang akan dibiayai.
Kemudian sasaran kita apa? Jenis wilayah yang dapat dilayani sesuai risiko yang dapat diterima. Rencana anggaran bank yang sudah ditetapkan. Nah, harus jelas dan secara terperinci memuat target atau sasaran. Kemudian strategi pembiayaan apa yang akan kita gunakan? Alokasi pembiayaannya, segmentasinya bagaimana, lokasi, plafon, harganya bagaimana, sellingnya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pra pembiayaan. Jadi kita susun, kita rekap bagaimana rencana pembiayaan daripada kantor kita. Jadi ini harus ada dulu teman-teman sebelum kita melangkah lebih jauh. Jadi kalau tidak ada ini, jangan coba-coba untuk melangkah membiayai nasabah. Oke, sekarang kita berbicara mengenai analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan itu adalah sebuah kegiatan untuk menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah. Tujuannya apa? Untuk memperoleh gambaran yang real dan sesungguhnya jelas terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Apabila kita sudah memperoleh gambaran, maka rekomendasi yang benar dan objektif itu dapat kita berikan. Sekali lagi, jika kita sudah mampu memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai, maka dapat dipastikan ketika rekomendasi itu turun, maka rekomendasi tersebut benar dan objektif. Nah, analisa pembiayaan itu ada dua. Analisa tentang kualitatif atau data-data non-keuangan serta analisa kuantitatif atau data keuangan. Nah, analisa kualitatif itu cenderung digunakan untuk nasabah kecil, sedangkan analisa kuantitatif itu cenderung untuk nasabah besar. Nah, kedua analisa ini bisa kita gabungkan, kita combine kualitatif dan kuantitatif demi untuk mendapatkan gambaran dan memberikan rekomendasi yang real dan objektif. Oke. Kita lanjut ke analisa kualitatif. Kita berbicara mengenai data-data non-keuangan nasabah. Caranya bagaimana? Kita membandingkan informasi yang ada dengan standar industri. Nah, tujuannya apa teman-teman jika kita membandingkan informasi yang ada dengan standar industri? Untuk mengantisipasi risiko-risiko yang akan timbul. Contoh, misalkan kita mendapatkan data mengenai penjualan masker. Masker dijual dengan harga 50.000 per box isi 50. Itu sudah 3-ply dan standar medis. Nah, berarti kalau kita akan memberikan berarti harganya itu tidak boleh lebih dari itu. Minimal menyamai, tapi tidak boleh di bawah. Kita mendapatkan supaya mengantisipasi jangan sampai nasabah kita menjual harganya di atas itu, otomatis tidak akan laku. Padahal kualitasnya sama. Oke? Kita berbicara aspek manajemen. Ini contoh lebih detail lagi. Tadi contoh secara umum. Bagaimana riwayat dan pengalaman nasabah dalam menjalankan bisnisnya? Nah, bank harus apa? Memiliki pengamanan yang tepat. Yang kedua, memberikan pelajaran kepada nasabah. Oke. Nah, tujuan daripada bank melihat aspek ini adalah bagaimana progres atau bagaimana melihat prospek daripada calon debitur. Bagaimana kiatnya, bagaimana usahanya untuk memperbesar kegiatan bisnisnya di masa yang akan datang. Apakah perusahaan ini akan kolaps ataukah perusahaan ini akan sustainable? Itu kita melihat aspek manajemennya. Nah, apa ruang lingkupnya teman-teman? Bagaimana kita melihat rekam jejaknya atau track recordnya dalam mengolah bisnis. Kemudian bagaimana pengalaman individunya? Apakah orang-orang di situ dia qualified dalam menjalankan bisnisnya? Kemudian bagaimana sistem manajemennya? Nah, kemudian kita lihat pada usaha yang sekarang. Dengan data dan dasar usaha sekarang ini, kita ramalkan dia untuk masa yang akan datang minimal dalam jangka waktu pembiayaan.
Apakah dia akan bertahan atau cenderung usahanya akan kolaps. Oke, teman-teman, itu bagian aspek manajemen. Yang kedua, bagaimana caranya kita melihat aspek usaha. Yang pertama, kita lihat bagaimana sistem produksi atau pengadaan barangnya. Apakah produksi tersebut biasa ditemui? Oke. Contohnya apa? Bahan baku. Oke, ada namanya barang setengah jadi dan barang jadi. Nah, data-data apa yang diperlukan untuk dianalisa, teman-teman? Yang pertama, di mana dia mengambil barang itu. Supplier ini penting. Jangan sampai ketika dia mengambil supplier hanya di satu tempat, maka ketika supplier tersebut barangnya habis, maka dia akan kehabisan barang tersebut yang mungkin barang tersebut tipenya barang fast moving atau barang yang paling laku. Otomatis ketika barangnya tidak laku, barangnya tidak ada, tidak ready stock, dia tidak bisa menjual barangnya, orang akan pindah ke toko yang lain. Makanya pemasok atau supplier itu minimal lebih dari 2 agar ketersediaan barang bisa menjadi lebih terjaga. Kemudian kita lihat bagaimana tentang harga daripada bahan bakunya. Apakah harga bahan bakunya ini dia murah? Oke. Apakah dia mahal? Karena harganya juga itu, harga bahan baku akan berpengaruh dari harga jual nanti. Jika bahan baku yang kita ambil dia mahal, maka otomatis harga jual daripada barang nanti itu akan mahal. Kemudian tadi kontinuitas pasokan bahan baku hampir sama dengan pemasok tadi. Apakah bahan baku itu dia selamanya ready stock ataukah dia agak lama? Ini juga akan berpengaruh. Kemudian bagaimana caranya dia berhubungan dengan buruh? Oke. Apakah buruhnya itu bagus atau bagaimana? Kemudian kualitas daripada pabrik dan mesin-mesin. Apakah perusahaan itu dia memproduksi barang dengan mesin-mesin dan kualitas pabrik yang baik. Jadi juga harus dilihat, teman-teman. Semua ini aspeknya berhubungan. Jadi nilai-nilai ini akan kita kumpul menjadi satu. Kemudian produk daripada atau luaran daripada produk perusahaan. Apakah produk ini bagus? Apakah produk ini layak jual? Sudah mempunyai nomor industri dan lain sebagainya. Jangan sampai kita biayai produk yang justru kalah atau justru tidak terdaftar atau justru yang melanggar dengan hukum. Sekali lagi kita harus awas dan aware. Oke? Ini aspek usaha. Sekarang bagaimana tentang aspek pemasaran, teman-teman? Data-data apa yang perlu kita analisis? Oke, saya percepat slide-nya. Yang pertama, apakah ada perusahaan yang memiliki keunggulan? Apakah perusahaan yang akan kita biayai ini adakah keunggulannya? Adakah kelebihannya di perusahaan-perusahaan sejenis? Kenapa kita harus menilai aspek itu supaya perusahaan ini mampu untuk bertahan, apalagi di saat-saat kritis seperti sekarang. Kalau dia tidak mempunyai keunggulan, tentu dia akan kolaps dan dia akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Kemudian yang kedua, apakah penjualan melalui sistem distributor atau melalui penjual borongan atau grosir? Kita coba akan lihat kenapa kalau dia menjual secara distributor itu keuntungannya juga bisa lebih maksimal, atau menjual penjual secara borongan itu akan kita lihat. Kemudian apakah peraturan pemerintah berpengaruh pada kemampuan perusahaan untuk menjual produk? Ini juga jangan sampai yang tadi saya bahasakan di awal, jangan sampai kita membiayai perusahaan yang menjual produk cenderung bertabrakan dengan aturan pemerintah. Contoh, menjual miras oplosan, menjual miras, menjual masker yang palsu dan lain sebagainya, menjual hand sanitizer palsu. Oke, siapakah pembeli produk?
Apakah pembeli langsung? Di manakah lokasi pembeli secara geografis? Apakah ada kejadian potensial yang dapat berpengaruh pada kemampuan? Apakah penjualan dilakukan secara tunai atau tempo atau kredit? Itu juga kita akan lihat, teman-teman. Jangan sampai mayoritas yang kita biayai ini pelanggan itu adalah pelanggan secara kredit. Kalau mayoritas pelanggan secara kredit, berarti dia nanti dipastikan akan bermasalah dengan cash flow-nya karena tidak berputar. Nah, kemudian siapakah kompetitor kita? Lawan dari perusahaan yang akan kita biayai. Itu kita akan berapa share marketnya. Dia sebagai follower atau dia sebagai leader di pasar. Itu juga kita harus lihat. Oke, itu adalah data-data pemasaran yang akan kita analisa. Nah, sekarang bagaimana tentang aspek syariah dan legalitas? Aspek ini juga merupakan salah satu aspek yang penting, teman-teman. Karena kenapa? Kita melihat kelengkapan-kelengkapan. Jangan sampai kita biaya perusahaan, namun kelengkapan-kelengkapan bisnisnya itu tidak lengkap. Tentang legal standingnya, dokumen-dokumennya, akte pendirian, tanda daftar industri, tanda daftar perusahaan, kemudian bisnisnya itu tidak melanggar syariat, kemudian kesesuaian kebutuhan dan perencanaan, pembiayaan dan akad yang sesuai syariat, kewenangan dari para pihak, penilaian jaminan dan pengikatan dan jaminan. Ini kita harus lihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Jangan sampai usahanya bagus tapi legalitasnya susah untuk kita biayai. Itu tadi kita berbicara mengenai aspek kualitatif. Nah, sekarang bagaimana tentang aspek analisis kuantitatif? Kita berbicara data-data keuangan. Kalau data keuangan berarti kita berbicara tentang neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, sumber dan penggunaan dana, dan lain sebagainya. Kita berbicara mengenai analisa horizontal atau analisa tren. Bagaimana kita membandingkan kinerja usaha nasabah pada periode-periode tertentu dari tahun ke tahun. Kemudian kita juga akan menghitung rasio dan pos-pos penting pada laporan keuangan. Sekali lagi kita membandingkan kinerja pada periode tertentu dan kemudian kita akan menghitung rasio-rasio dan pos penting pada laporan keuangan. Oke, mari kita lihat. Analisa vertikal, itu kita berbicara rasio. Adalah kegiatan untuk membandingkan pos-pos penting laporan keuangan dalam satu periode. Nah, kalau di neraca apa yang dilihat? Rasio likuiditas. Kemampuan penyediaan kas guna menutupi kewajiban jangka pendek. Contoh, quick ratio, kemudian current ratio, kemudian ada namanya cash ratio dan lain sebagainya. Ini saya hanya mengulang mata kuliah manajemen keuangan. Rasio leverage atau kemampuan nasabah untuk membayar seluruh kewajiban. Contoh, debt to equity ratio. Kemudian bagaimana di laba rugi? Itu kita bisa melihat namanya rasio rentabilitas atau rasio profitabilitas. Contoh, profit margin, POPO. Oke. Kemudian kita berbicara analisa daripada arus kas. Ini sangat diperlukan. Sekali lagi kita berbicara analisa arus kas. Kenapa sangat diperlukan? Karena kita akan ketahuan bagaimana posisi uang masuk dan uang keluar. Jika lebih banyak uang keluar daripada uang masuk, maka hati-hati. Karena ini adalah kondisi real. Jika uang masuk lebih banyak daripada uang keluar, maka disebut surplus. Sebaliknya jika pengeluaran lebih besar maka defisit, dan ini tidak bisa kita bohong, apalagi laporan keuangan yang sudah diaudit itu akan kelihatan. Makanya kita akan pilih pada pos-pos tertentu pada operasional dan non operasional. Kita akan lihat bagaimana pos-pos tertentu yang banyak menghabiskan uang di kantor. Kemudian bagaimana tentang analisa kebutuhan pembiayaan?
Pertama, untuk pembiayaan konsultif itu gunanya, saya ulang lagi, kalau ini di mata kuliah manajemen kredit. Kita pembiayaan konsultif itu untuk membiayai barang-barang atau kebutuhan nasabah yang tidak terkait dengan usaha. Nah, pendekatannya apa? Kita gunakan rasio pendapatan saja. Maksimal itu angsurannya adalah 40% daripada total pendapatan, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian cek utang lain dan cek dokumen dan keabsahan barang yang dibeli. Nah, modal kerja adalah untuk pembelian bahan baku atau jadi serta untuk biaya produksi. Nah, kita pendekatannya ada beberapa rumus. Yang pertama, working capital turnover sama dengan perputaran piutang, receivable turnover, dan perputaran persediaan inventory turnover. Oke, perputaran itu didapat dari pendapatan dibagi persediaan. Kemudian perputaran piutang atau receivable turnover, pendapatan dibagi rata-rata piutang. Rata-rata piutang sama dengan piutang akhir. Nah, ini silakan dilihat. Nah, kebutuhan modal kerja WCTO tambah HPP harga pokok penjualan dikali proses penjualan. Pertanyaan kemudian, kalau mau lebih jelas tentang ini, buka arsip perkuliahan tentang manajemen keuangan. Ini saya hanya mereview. Nah, kita berbicara mengenai investasi. Investasi itu adalah kegunaannya untuk membeli barang-barang atau mesin produksi, gedung, dan sarana lain. Nah, kita pendekatannya menggunakan kebutuhan harga dan kebutuhan dana real, manfaatnya, kemampuan keuangan, dan keabsahan dokumen. Nah, kalau berbicara kebutuhan investasi, maka kita dekati dengan alat ukur yang disebut kelayakan investasi atau alat ukur yang menentukan layaknya sebuah proyek. Nah, kriteria investasi itu apa, teman-teman? Ini sekali lagi ada namanya net present value, benefit and cost ratio, profitability index, internal rate of return, payback period. Ini harus sesuai dengan aturan main. Jika NPV kurang dari 0, maka proyek ditolak. BC ratio kurang dari 1, maka ditolak. Profitability index kurang dari 1, ditolak. IRR kurang dari tingkat suku bunga, tolak. Payback period semakin cepat. Jika payback periodnya semakin lambat, tolak. Sekali lagi, jika kawan-kawan ingin membaca lebih detail, buka buku manajemen keuangan. Jadi kita sudah membahas mengenai pembiayaan konsumtif dan pembiayaan investasi dan modal kerja. Oke. Saya pikir cukup sampai di sini, teman-teman. Silahkan diulang-ulang ini materi. Materi ini kan tadi banyak membahas tentang keuangan, analisa. Jadi buka-buka lagi buku catatan manajemen keuangan. Kemudian jenis-jenis kredit di manajemen kredit. Saya harap kawan-kawan mampu untuk memahami. Jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusi di grup kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain.